Kasih Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua dan selamat hari Natal untuk kita semua Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya mengundang kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat setiap anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Buat cinta dan kasih yang masih Engkau berikan dan anugerahkan kepada setiap kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, dalam perayaan ibadah kami Tuhan, dan dalam perayaan hari kelahiran-Mu bagi setiap kami. Kiranya Engkau layakkan, kuduskan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh datang dan layak menyembah Engkau di tempat ini. Kuduskan tempat ini Tuhan Yesus, kuduskan setiap kami Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, panggil Dia Yesus Raja damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Lebih lagi panggil Dia, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi, maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang Kau Allah yang kami sembah Tuhan, yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi.
sungguh-sungguh dengan segenap hati katakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha, katakan kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha, katakan di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu Yesus. Naikkan sembah pujianku bagi Dia. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian bagimu Tuhan. Yesus Tuhan kami. Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Kami berikan pujian dan hormat Engkau layak terima sembah kami. yang kami cintai. Engkau Tuhan yang layak terima pujian. Yesus Kemuliaan bagimu. layak Tuhan. Segala kuasa bagimu. Segala hormat dan Engkau yang kami tinggikan selama-lamanya Tuhan. kami bersyukur memujimu. Bermaksud Puji syukur kami bagimu. puji dan menyembah. Bapa Engkau yang layak terima pujian tertinggi. Ini korban pujian kami. Yang layak terima Ini korban syukur kami, kerinduan hati kami menyenangkanmu, Yesus. Engkau layak terima sembah, Engkau layak terima pengagungan. Kami mengalami sukacita besar, mengalami kesukaan Sebab Engkau besar. Allah yang ajaib, sebab Engkau Allah yang besar. Selama-lamanya kasih setiamu bagi setiap kami. Sebab kasih-Mu Oh, tak pernah berkesudahan dalam hidup. haleluya. Hosiana bagimu Tuhan, Raja yang lahir bagi kami, Allah yang rela turun ke bumi bagi setiap kami. Haleluya. Atas anugerah yang besar, pengorbanan Biar segala pujian kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Sebab Engkau layak. kami bawa hati kami. Hosiana bagimu, Hanya menyukakan Engkau Raja dan Yesus Raja. Raja kami.
Selama-lamanya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Selama-lamanya Engkau baik bagi kami Tuhan. Selama-lamanya kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, yang angkat tanganmu, nyatakan pujian ini bagi Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to. Mari lebih lagi katakan. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to. Mari lebih lagi nyatakan. God is so good. God is so good. Is so good to. Mari lebih lagi katakan, ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Pujilah. Nah, mari lebih lagi nyatakan, ya Allah baik. Ya Allah baik. Haleluya. Ya Allah baik. Ya pujilah. Mari lebih lagi dengan segenap hati katakan, ya Allah baik. Nyatakan pujian ini Bapak Ibu. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Pujilah namanya. Ya Allah baik. Haleluya. Kau baik Tuhan. Ya Allah baik. Pujilah. Katakan pujilah. Pujilah namanya. Pujilah namanya.
bersyukur hari ini Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan bagi kami kesehatan, kami bersyukur hari ini Tuhan. Engkau masih percayakan hidup yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Engkau berikan kepercayaan yang luar biasa bagi kami. Sekali ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kuasa Allah ada di tempat ini. Urapan Allah ada di tempat ini. Hadirat Allah ada di tempat ini. Lawatan Allah terjadi di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah yang hebat. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat dan perkasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur hari ini. Tuhan sangat baik, teramat baik bagi kami. Engkau selalu Tuhan perhatikan setiap hidup kami. Tuhan selalu memelihara kami. Tuhan selalu terus memberikan pertolongan yang begitu ajaib, dahsyat dan luar biasa bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Terpujilah Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang selalu memberkati kami, yang selalu menolong kami, yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami yang luar biasa. Hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus buat Indonesia. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berkat melimpah atas Indonesia kami. Engkau memberkati juga pemimpin kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu memimpin. Otoritas Allah terus mengurapi setiap pemimpin kami. Secara khusus Tuhan pemimpin kami di GBI. Kami berdoa buat hamba-Mu gembala sidang kami di tempat ini. Teruslah pengurapan Allah turun atas hamba-Mu. Teruslah pengurapan Tuhan mengalir atas hamba-Mu. Wibawa sorgawi terus memenuhi hamba-Mu. Pengurapan yang luar biasa ketika hamba-Mu menyampaikan firman Allah. Pengurapan yang dahsyat keluar dari mulut hamba-Mu. Urapi terus mengalirlah Roh Kudus. Setiap perkataan-perkataan yang disampaikan membawa berkat dan membawa berkat bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Berkati seluruhnya Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mulai dari sekolah minggu pemuda remaja sampai pada orang tua. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan daripada penglihatan Tuhan. Semuanya diperhatikan Tuhan. Semuanya diperhatikan Tuhan. Semuanya diperhatikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati juga pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan pembangunan Tuhan pastori. Tuhanlah yang menyelesaikan. Pembelian kursi Citos Tuhanlah yang menyelesaikan. Pembangunan alamat kanopi Tuhanlah yang menyelesaikan. Kami percaya jika Allah yang membuka tak seorang pun yang dapat menutup. Itulah firman-Mu Tuhan yang kami imani, yang kami yakini dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Si Gotom ini kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah si Gotom Tuhan mencari Tuhan. Setiap umat yang tinggal di Sigoto mencari Tuhan, mencari dan menyenangkan Tuhan. Biarlah umat yang tinggal di Sigoto Tuhan menjadi umat yang mau memuliakan Tuhan, umat yang takut akan Tuhan. Negeri kami ini Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Maka tanah-tanah yang kami olah Tuhan, Engkau turun tangan untuk memberkati. Apa saja yang kami kerjakan, apa saja yang kami lakukan, Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan pelayanan kami dalam tangan Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan. Biarlah kuasa Allah terjadi di tempat ini. Pemulihan Allah terjadi. Kelawatan Allah terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa Tuhan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap doa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus.
Bekerjalah Engkau lebih lagi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya, semua bersukacita, amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita yang bersukacita, salam kanan kiri mau katakan selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Sebab kita percaya Dia lahir, mati dan bangkit untuk kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Dia yang telah lahir bagi kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari lebih lagi katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Sama-sama katakan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat. Mari lebih lagi katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas. Mari sama-sama lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat. Katakan Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab kita percaya hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih lagi angkat pujian ini, katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama lambaikan tanganmu, katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
Angkat tanganmu, katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Bersama-sama, lebih lagi kita katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari lebih lagi angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan,
kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik. Memberikan kami waktu dan kesempatan untuk ada di rumah-Mu ini Bapa. Karena kami tahu ketika kami ada di rumah Tuhan, maka rumah Tuhan penuh dengan makanan-makanan rohani. Rumah Tuhan penuh dengan segala sesuatu yang kami butuhkan, yang menjadi sumber kehidupan dan sumber kekuatan bagi kami. Sehingga ketika kami menghadapi apapun tantangan di depan kami akan tetap kuat karena dari rumah Tuhan kami sudah memakan makanan rohani yang memperkuat kehidupan kami, roh kami, tubuh kami. Dan kami percaya tidak satu pun di antara kami yang pulang dengan kelemahan, karena pada hari ini kami seluruhnya dipuaskan. Berkati seluruh kami yang boleh hadir hari ini, dan berkati kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persiapkan hati dan bejana kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Saya akan usahakan untuk tidak terlalu lama, karena saya mau minta waktu beberapa menit untuk kita, karena ini adalah momen yang spesial, khususnya bagi ibu-ibu, ya, karena ini adalah Hari Ibu, tepat pada tanggal 22 Desember 2024 adalah merupakan hari istimewa bagi ibu-ibu kita. Kita mengucapkan selamat Hari Ibu buat ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan mungkin anak-anak, saya kasih waktu 2-3 menit, mari hampiri ibumu dan katakan selamat Hari Ibu dan mohon doanya. Silakan keluar dari bangkumu, dapatkan ibumu dan ucapkan sesuatu bagi dia. Dan minta doa dari dia untuk masa depan yang terbaik bagimu. Silakan, saya kasih waktu 2-3 menit. Kalau enggak mau mengambil waktu ini, kita akan lanjutkan. Tapi saya kasih waktu 2-3 menit. Kalau ibumu enggak ada, mungkin ada orang tua yang dekat dengan keluargamu, hampiri dia. Siapa yang kau anggap adalah orang yang bisa memberikan engkau doa. Ya, ibu itu adalah seseorang yang luar biasa di dalam kehidupan kita, amin. Ya, walaupun banyak orang bilang kalau kita menikah dengan orang Batak, ya, setelah menikah katanya 90% hati ibu itu ada sama anaknya, tinggal 10% lagi sama kita kaum bapak. Jadi sabar-sabar mehita kamate. Alana memang idoin halak Batak, molonga ma rumah tangga itu anak nai nama rohana. Jadi mau lebih tungdang pala di parohau kita manang hurang perhatiannya, nggak apa-apa lah. Yang penting anak-anak kita itu diperhatikan, amin. Ya, karena memang itulah orang Batak. Ya, kita bersyukur punya istri orang Batak yang luar biasa. Kalaupun bukan orang Batak, tapi karena sudah lama di tanah Batak, pasti jiwa Bataknya juga pasti akan muncul. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan tetap masih kita membahas tentang Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15, dan hari ini kita beri judul Natal Membawa Berkat. Sama-sama kita membaca yang sudah dapat Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. 2, 3 ada di depan, tidak ada, bisa bawa Alkitab, yang punya Alkitab bisa buka. Yang sudah dapat katakan amin. Ya.
Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15, 2, 3, ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin, Bapak Saudara. Pada hari Kamis yang lalu, kami keluarga besar SMP Negeri 3 Pangaribuan merayakan perayaan Natal. Dan kebetulan saya sebagai ketua panitia, maka tema ini saya ambil. Dan saya sampaikan kepada para murid, para orang tua, dan juga para penatua gereja di mana kami boleh beribadah Natal. Saya katakan kenapa tema ini perlu kita benar-benar renungkan, karena firman Tuhan mengajak kita, marilah kita pergi ke Betlehem. Tetapi di bahasa atau di pembahasan dari persekutuan gereja-gereja itu dipertegas lagi dengan berkata, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Saya katakan kepada mereka, Betlehem itu artinya rumah roti. Kalau di Israel, roti itu adalah merupakan makanan pokok yang sama dengan kita di Indonesia. Makanan pokok kita itu nasi. Kenapa kita harus makan roti? Kenapa kita harus makan nasi? Yang pasti kalau kita makan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang pertama. Karena kalau kita nggak makan, kita nggak akan kuat, Bapak Saudara. Jadi ketika kita pergi ke Betlehem yang namanya rumah roti, itu artinya sama dengan kita pergi ke rumah untuk makan. Maka ketika kita makan, apa yang terjadi? Kita akan dikuatkan kembali. Setelah kita lapar, kita bekerja seharian, kita melakukan aktivitas kita, maka yang pasti kita perlu makan. Atau adakah di sini yang setelah kerja nggak makan-makan? Saya pikir tidak ada itu, Bapak Saudara. Jadi ketika kita sudah bekerja di ladang, kita bekerja di sawah, kita bekerja di kantor, ketika tepat pada waktunya makan, kita harus makan. Kalau kau tidak makan, maka apa yang terjadi? Bukan hanya kekuatan tidak kita miliki, tapi sakit penyakit pun pasti akan datang. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Tapi kalau sakit jangan salahkan saya. Kalau Bapak Ibu nggak makan, pasti Bapak Ibu akan sakit. Bukan hanya tidak mendapatkan kekuatan. Yang kedua, selain kekuatan, makanan itu memberikan kita hidup. Maka Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Artinya, ketika kita makan roti hidup itu, kita akan mendapatkan hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu makan untuk membuat kita bisa kuat, untuk membuat kita bisa hidup. Lalu, ngapain kita pergi ke Betlehem? Betlehem itu disebut namanya dengan rumah roti. Maka ketika kita pergi ke Betlehem, ada berkat Tuhan yang Tuhan sedang persiapkan bagi kita. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Maka marilah kita pergi ke Betlehem. Maka hari ini Natal itu membawa berkat bagi kita. Katakan amin. Apa berkat yang pertama? Berkat yang pertama itu adalah berkat perlindungan. Berkat perlindungan. Dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dikatakan di sana, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka semua ketakutan. Yang pertama dikatakan di sana, tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Kemuliaan Tuhan menutupi mereka. Kemuliaan Tuhan itu menyelimuti mereka. Artinya ada kemuliaan yang menutupi kita, memberikan perlindungan kepada kita.
Perlindungan apa saja? Perlindungan yang pertama, perlindungan kepada tubuh kita. Yang kedua, perlindungan kepada jiwa kita. Dan yang ketiga, perlindungan bagi roh kita. Mungkin salah seorang bisa bantu saya. Matius pasal yang ke-26 ayat 41. Ada yang bisa coba untuk bantu saya baca dengan kuat? Berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur diberikan Tuhan roh yang menurut. Artinya roh kita itu bisa kita ajak, roh kita itu bisa kita arahkan, roh kita. Tinggal kita sendiri Bapak Saudara. Mau nggak kita mengajak roh kita untuk benar-benar memuliakan Tuhan sehingga kemuliaan Tuhan itu meliputi kita. Tapi persoalannya kita nggak mau mengajak roh kita ini. Kita lebih banyak mengandalkan tubuh kita. Sehingga apa yang terjadi? Peperangannya itu terjadi di dalam jiwa. Dan ketika peperangannya terjadi di dalam jiwa, maka jiwa kita yang lebih dikuasai oleh tubuh dan daging kita, itu merupakan kehancuran bagi kita. Saya kasih contoh begini. Suatu ketika Hawa berjalan-jalan di tengah padang. Taman itu ya. Ketika dia berjalan-jalan, tiba-tiba datang si ular merayu dia dan berkata kepada dia, Hawa, coba lihat buah pohon itu. Sebenarnya Hawa ini kan ada roh, ada kemuliaan Tuhan. Seandainya dia nggak mau berkata, enggak, saya nggak mau, nggak akan terjadi. Tetapi karena tubuhnya lebih menguasai, keinginannya lebih menguasai, akhirnya dia lihat buah itu. Dan menarik perhatian, menarik dalam pandangan mata jasmaninya. Akhirnya apa yang membuat dia jatuh? Dia ambil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya kita kehilangan kemuliaan itu. Dan Tuhan tahu. Makanya Tuhan datang ke sebuah kota yang kecil bernama Bethlehem. Supaya dia menggambarkan kita ini orang kecil. Sama seperti Bethlehem. Tetapi Bethlehem yang kecil itu ada Yesus yang lahir di situ, maka kelahiran Yesus itu akan membuat kemuliaan Tuhan turun untuk memberikan perlindungan kepada kita. Yang pastinya hari ini mau nggak kita seperti para gembala-gembala itu untuk pergi sekarang ke Bethlehem, supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu menutupi kita. Kemuliaan Tuhan itu memberikan perlindungan kepada kita. Dan itu nggak bisa dibuat-buat Bapak Ibu. Itu nggak bisa kita karang-karang. Atau kita bilang ini supaya orang lihat kita ini kuat, supaya orang lihat kita ini nggak apa-apa, udah kita buat senyum-senyum aja. Tetapi saya percaya muka kita senyum, tetapi hati kita nggak bisa bohong. Emosi kita nggak akan bisa bohong, ketertekanan itu nggak akan bisa bohong. Tapi sampai hari ini kita masih tenang-tenang saja karena kita percaya apa? Ada perlindungan Tuhan yang memberikan perlindungan kepada kita. Kita melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin, Bapak Saudara. Kita hidup ini bukan tanpa tantangan. Banyak sekali tantangan, banyak masalah. Tapi kenapa kita bisa nyaman? Kenapa kita bisa tenang? Kenapa kita bisa berjalan? Karena ada Tuhan. Maka untuk itu yang pertama, supaya kita mendapatkan perlindungan itu, jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Pergilah sekarang ke Bethlehem. Pergilah ke rumah roti itu. Supaya apa? Supaya kita dapat makan. Saya udah kasih gambaran tadi Bapak Saudara. Gambarannya kalau kita kerja nggak makan, kira-kira apa yang terjadi? Ibarat katalah pekerjaan itulah tantangan-tantangan kita secara rohani. Yang saya percaya ketika rohani kita nggak beres, maka pekerjaan pasti nggak akan beres.
Tapi ketika roh kita itu benar-benar diberkati Tuhan, itu luar biasa. Makanya saya bilang Bapak Ibu Saudara yang dikasih itu, kita ini bukan orang yang sempurna. Bapak Ibu setuju dengan saya? Kita ini bukan orang yang sempurna. Sementara ada pepatah yang bilang begini, dalam bahasa Indonesianya, buah mangga jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, tabiat, karakter, perbuatan kita itu gak akan pernah jauh beda dengan anak-anak kita. Kalau kita ini seorang penjudi, bagaimana dengan anak-anak kita? Kalau kita ini seorang pemabuk, bagaimana dengan anak-anak kita? Itu mungkin sesuatu yang jelas terlihat. Lalu saya sebagai seorang hamba Tuhan, ada nggak tabiat saya yang nggak menyenangkan? Pasti ada. Mungkin Bapak Ibu nggak bisa tahu, bisa tersembunyi. Tetapi ada karakter saya yang nggak benar. Dan saya juga tahu karakter ini bisa aja turun ke anak-anak saya. Karena anak-anak saya itu mewariskan karakter saya. Dan saya juga akan berpikir, saya nggak ingin anak-anak saya itu seperti karakter saya yang mau saya buang. Sampai hari ini belum bisa saya buang. Bagaimana anak-anak saya nggak mewariskan karakter itu? Satu-satunya cara aja perlindungan Tuhanlah yang kita minta. Perlindungan Tuhanlah yang kita datangkan. Maka saya rindu Tuhan. Jauhkan anak-anak saya dari karakter saya yang gak benar itu. Saya mau datang ke rumah Tuhan supaya Tuhan beri saya kekuatan. Untuk anak-anak saya juga kuat. Jauh dari karakter itu. Sama seperti itu Bapak Saudara yang dikasih. Kita kan gak bisa ngajarin anak kita supaya tidak seperti yang kita yang kita takutkan. Tetapi saya percaya Tuhan bisa lakukan itu. Tuhan bisa kerjakan itu. Maka untuk itu, mintalah perlindungan Tuhan. Dengan cara apa kita datang minta perlindungan Tuhan? Firman Tuhan berkata kepada gembala-gembala itu, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Di momen Natal kemarin, keluarga besar SMP Negeri 3 Pangaribuan juga saya bilang itu, Bapak. 30 November ada satu kejadian yang sangat mengerikan. Bapak Ibu tahu apa itu kejadian? Seorang anak dengan umur yang masih 14 tahun, mungkin masih kelas 3 SMP kalau seorang masih umur seperti itu, di Cilandak, Jakarta Selatan. Anak ini anak yang baik menurut orang-orang di sekitarnya, dan dia adalah anak yang pintar. Tetapi nggak tahu kenapa, kok bisa dia membunuh bapaknya, dia membunuh opungnya, dan dia mengejar ibunya sampai menusuk punggung ibunya dari belakang. Puji Tuhan aja seorang ibu, entah bagaimana kekuatan yang ada pada dia bisa melompat pagar rumahnya. Ya bayangkan pagar rumah loh, bukan pagar yang pendek itu, dilompat oleh ibunya. Lalu dia berteriak sehingga orang datang, akhirnya ibunya selamat. Walaupun punggungnya sudah kena satu tusukan pisau. Yang berbuat itu siapa? Anak tiri? Bukan. Yang berbuat itu siapa? Anak angkat? Bukan. Yang berbuat itu siapa? Anak tetangga? Bukan. Yang berbuat itu siapa? Anak yang dikandung olehnya sendiri. Kita bisa bayangkan. Kok bisa? Tapi bagi anak-anak Tuhan saya percaya, Tuhan akan berikan perlindungan kita dari hal-hal yang sedemikian. Asal kita mau sekarang pergi ke Bethlehem, supaya engkau diberikan Tuhan kekuatan. Ini bukan zamannya dunia main-main Bapak Saudara. Kalau kita membuat ini menjadi dunia main-main, dunia bisa membuat kita menjadi mainannya. Sama seperti kejadian tadi. Bagaimana keluarga yang seperti itu bisa hancurnya luar biasa. Persoalannya hanya persoalan kecil. Bapak Ibu tahu, setelah diselidiki oleh polisi, lalu polisi melihat story dari WA dari anak ini. Apa yang dia bilang gitu? Apakah hidup ini hanya mau belajar? Baru pulang dari les, udah disuruh belajar. Hanya itu.
Salahkah orang tua menyuruh anaknya belajar? Tapi kenapa anak yang disuruh belajar bisa membunuh? Saya yakinkan bagi kita hari ini, minta perlindungan Tuhan dengan cara apa? Datang ke rumah Tuhan supaya engkau kuat. Rohmu diberikan Tuhan kekuatan, doamu diberikan Tuhan kekuatan. Berjagalah, jagalah supaya kita jangan masuk ke dalam berbagai pencobaan. Jadi yang pertama Bapak Saudara, perlindungan buat kita. Yang kedua, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Berkat apa di dalam Natal itu? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, berkat keselamatan. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Dia katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang kedua, ketika kita mau pergi ke rumah Tuhan, yang pasti kita akan mendapatkan di rumah Tuhan ada keselamatan. Keselamatan ini bukan hanya terjadi bagi kita. Firman Tuhan berkata, satu orang dari tengah-tengah keluarga bertobat, maka seisi rumahnya akan diberikan keselamatan yang daripada Tuhan. Maka hari ini Bapak Saudara, kedatanganmu ke tempat ini bukan sia-sia. Kita ke gereja hari ini bukan sia-sia. Ke gereja yang hanya 1,5 jam itu gak sia-sia loh. Maka saya berusaha untuk datang ke gereja karena saya tahu itu gak sia-sia. Lalu saya bilang kepada teman-teman, ya terserahlah. Aima buat nadi imana bidu nasida. Nah pastina molo au. Sebelum doa berkat, saya gak akan pulang. Karena itu adalah penghujung dari ibadah. Berkat itu adalah anugerah yang Tuhan siapkan bagi saya. Saya bisa dengar khotbah, saya bisa dengar pujian, saya bisa naikkan pujian, saya bisa nari-nari. Tapi saya gak akan dapat berkat ketika saya pulang sebelum doa berkat. Maka saya akan pertahankan. Mau 2 jam, mau 3 jam, saya akan pertahankan. Saya nunggu berkatnya Tuhan. Walaupun kadang-kadang saya udah lelah, udah capek, Tuhan naliling mah kebaktian, naliling mah ibadah, naliling mah. Kadang-kadang daging saya bilang, Tuhan naliling mah kebaktian, naliling mah. Tapi berkatmu belum turun, saya gak akan pulang sebelum berkat itu Tuhan berikan hari ini. Itu saya dalam hati saya tekankan itu. Walaupun di rumah kadang-kadang udah menuntut, oh hari ini harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan berkatmu belum turun. Memang kami udah angkat pujian, memang saya udah dengar khotbah. Walaupun kadang-kadang khotbahnya gak enak Tuhan, tapi saya masih tahankan. Saya udah mau pulang. Tapi hari ini saya mau bertahan. Kenapa? Karena berkatmu belum diberikan. Saya mau katakan hari ini Bapak Saudara, jangan pernah pulang dari ibadah dimanapun engkau, ketika berkat itu belum ditaruhkan di dalam hidup. Sebelum doa berkat jangan pulang katanya. Tapi bagi saya bukan itu. Bagi saya, Tuhan berkatmu belum turun, saya gak akan pulang sampai saya dapatkan berkat. Seperti Yakub, aku akan terus bergumul dengan engkau sebelum engkau meletakkan tanganmu atas kepalaku dan memberi aku berkat. Aku tidak akan melepaskan engkau. Dan Tuhan berkata kepada Yakub, hari sudah hampir pagi, lepaskan aku. Aku tidak lepaskan engkau sebelum engkau memberi berkat bagiku. Hari ini adakah iman yang sama di dalam setiap kehidupan kita? Sebelum doa berkat, aku gak akan meninggalkan ibadah. Ada keselamatan yang Tuhan siapkan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu ibadah. Apalagi kalau enggak ibadah, aku ya mang. Itu dia nama kita Bapak Saudara. Saya sering ajak pengerja kita ini doa, puasa. Ada yang bilang ini, amang, dan tahan awamang molo puasa sedari. Amang, dan tahan awamang molo puasa. Dak ya do piau puasa olan pagi di pi amang. Olah dungo ikut kopi do, malang tes manis do, malang kau masuk do sesuatu tu dagikon. Anggudang dang tahan. Itu secara tubuh, secara roh. Roh kita terus-terusan puasa Bapak Saudara. Ketika kita enggak ibadah, ketika kita enggak gereja, ketika kita enggak doa. Aduh. Bukan hanya kelaparan, sakit. Muncullah nanti yang namanya sakit mahroh, sakit asam lambung roh.
Sakit apa lagi? Sakit masuk angin roh. Ya kan? Karena kosong. Kan kalau kita nggak makan kan itu kan. Kalau nggak makan bisa sakit apa? Sakit mah. Sakit apa lagi? Asam lambung. Ada yang bilang tipes apa ya? Katanya itu adalah mah kronis. Gagal ginjal. Kenapa? Karena makanan gak masuk. Gak ada yang mau diolah. Gak ada yang mau disaring. Makanya banyak orang Kristen jadi sakit mah roh, sakit asam lambung roh, sakit asam apa lagi? Asam urat. Makanya sakit terus Bapak Saudara. Kalau kita mau gak sakit, mari isi makanan-makanan rohani. Datanglah ke rumah Tuhan. Amin Bapak Saudara. Firman Tuhan, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Jadi bukan hanya gereja sebenarnya Bapak Saudara. Makanya ketika jam 5 pagi, ketika saya enggak doa, itu sepertinya kelaparan besar. Karena jam 5 pagi saya perlu sarapan. Sarapan dalam apa? Sarapan dalam roh. Ya doa aja. Tuhan terima kasih. Mau lihat itu. Kalau aku makan nasi 3 kali 1 hari, masa rohku enggak makan? Maka peperangan yang akan terjadi di mana? Di jiwa. Maka sering kita apa? Sakit jiwa. Kenapa? Enggak bisa menang. Jiwa kita enggak terkontrol dengan baik. Jiwanya tercover dengan baik. Jiwa kita enggak labil. Jiwa kita kadang emosi, kadang marah, kadang ini. Enggak bisa. Jadi kalau kita mau menangkan peperangan dalam jiwa, maka roh kita harus menjadi roh yang kuat. Amin. Yang ketiga Bapak Saudara. Berkat apa lagi? Berkat sukacita besar. Lukas pasal yang kedua yang ke-13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya. Ada sukacita. Kita nggak akan merasa sendiri. Banyak orang Kristen merasa sendiri. Banyak orang Kristen merasa nggak ada teman. Dung masuk auto pentakostamang, guru dekian namar suguni rohatu. Kenapa kita merasa tertinggal? Kenapa kita merasa disingkirkan? Karena kita nggak benar-benar, Bapak Saudara. Karena saya percaya, semakin kita dekat dengan Tuhan, harusnya bukan kesedihan yang terjadi, tetapi justru sukacita lah yang terjadi. Amin. Sukacita yang terjadi. Tapi hari ini, sebesar apapun masalahmu, engkau masih dilindungi Tuhan. Sebesar apapun masalahmu, Tuhan masih beri kau bersukacita pada hari ini. Ada sukacita. Gak ada sesuatu yang kurang dari hidup kita, Bapak Saudara. Semuanya Tuhan sediakan bagi kita. Di khotbah saya yang pertama saya bilang begini, ini hamba Tuhan ini meninggal, dokter bilang dia stroke, pecah pembuluh darah. Tapi saya mau katakan, bukan pembuluh darahnya yang buat dia meninggal. Tapi Tuhan memang izinkan dia untuk meninggal. Kenapa? Karena ada banyak orang yang sudah pecah pembuluh darah, sampai hari ini belum meninggal. Jadi hari ini apapun sakitmu Bapak Ibu, selama engkau masih dilindungi Tuhan, engkau masih bersuka cita besar. Karena Tuhan masih beri kau kehidupan. Jadi saya tanya, apa sakitnya? Tiroid. Sampai hari ini masih hidup. Kenapa yang tiroid ini bisa mati? Yang tiroid sana masih hidup. Karena semua itu adalah hak kekuasaannya Tuhan. Jadi kita punya sakit apapun boleh aja, gak apa-apa. Tapi selama engkau masih hidup, itu artinya Tuhan masih berikan engkau sukacita besar. Jadi bersyukurlah hari ini anak-anak. Kalau engkau masih bisa lihat ibumu sehat, terima kasih Tuhan, masih ada sukacita besar. Unang do kosong nonan. Mok nih ibu kurnian. Judes nih omak koman ya. Mau judes pun dia mau lihat mah. Asal rame aja bu.
Hai mau persib kan nanganong narami Bapak Saudara. Itu sukacita besar. Amin. Jadi kita syukuri. Semuanya itu kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka yang ketiga, ketika kita mau pergi ke rumah Tuhan, yang pastinya Dia akan beri kita sukacita besar. Terima kasih Tuhan. Aku masih kuat. Semalam saya nggak bisa apa-apa Bapak Saudara. Karena badan saya sakit, mah saya kambuh. Saya coba sore keluar, udah mau malam saya bakar ada sampah. Begitu saya kembali itu berkunang-kunang semua Bapak Saudara. Bana maun. Akhirnya saya balik lagi Bapak Saudara. Saya takut jatuh. Tapi hari ini saya lihat sukacita besar. Saya bilang sama anak saya, Dio, buat jo obat. Saya minum obat. Dulu pun saya bilang begini, mulu ngahudu kako, malum nami. Lalu saya minum obat, saya suruh anak saya Dio buat selimut sampai 2, gak keringat-keringat Bapak Saudara. Itu dia neng huduk pun neraku. Saya tak ada keluar. Aku stop 5 menit ini, bahasa 5 menit udah ada keluar. Habis sonari, holan masuk kebaktian, holan lahudu karena nakaning. Karena saya percaya ada sukacita besar yang daripada Tuhan. Saya sampai sehari masih keringatan loh Bapak Saudara. Padahal saya nggak pakai selimut, nggak pakai jaket. Tapi saya merasakan ada satu jamahan Tuhan yang luar biasa. Saya bisa keringat hari ini karena saya percaya Tuhan mau beri saya sukacita besar. Tuhan Yesus memberkati, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Bapak kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau Natal kami adalah Natal yang membawa berkat Tuhan bagi kami. Membawa berkat perlindungan, membawa berkat keselamatan, membawa berkat sukacita. Asal saja kami mau datang ke rumah Tuhan. Memohon kekuatan daripada Tuhan. Kami tahu, kami tidak bisa mengalahkan dunia. Karena dunia terlalu kuat bagi kami. Bahkan dunia sanggup untuk menghancurkan kehidupan kami dengan berbagai macam pencobaan. Baik melalui kehidupan kami, baik melalui anak-anak kami, baik melalui orang-orang di sekitar kami. Dunia sanggup untuk mengambil itu daripada kami. Tetapi hari ini kami percaya ketika kami ke rumah Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada keselamatan yang daripada Tuhan, ada sukacita yang daripada Tuhan, yang Tuhan taruhkan dalam hidup kami. Hanya oleh anugerah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu, tidak satu pun di antara kami yang pulang dengan kekecewaan. Tapi kami pulang dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat berbuah bagi setiap kehidupan kami Tuhan, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah diberkati oleh firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kembali kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan sambil kita memuji Tuhan.
seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata. Pasti bersorak-sorai yang menabur, menangis sambil menabur benih. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Mu, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkemenangan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.